Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah lapar, di sampingnya sahabat yang kaya raya, tapi beliau tidak akan bicara. Bahkan di dalam kitab An-Nawadir halaman 33, dalam kitab An-Nawadir halaman 33 dijelaskan, dikisahkan suatu ketika Rasulullah datang ke Sayyidah Fatimah. Beliau menemui anak cucunya yang sedang kelaparan. Yes, Sayyidah Fatimah ternyata sudah 3 hari belum makan. Ya Rasulullah, wahai ayahanda, sesungguhnya kami sudah 3 hari belum makan. Kemudian Rasulullah mengangkat bajunya. Apa yang didapati di balik kain beliau? Batu yang diikatkan ke perut Rasulullah. Fatimah, 3 hari kalian belum makan, 4 hari sudah aku belum mendapatkan makanan. Ternyata Rasulullah 4 hari belum makan. Beliau diam, tidak bercerita kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak bercerita. Kenapa tidak bercerita? Karena bagi Rasulullah lapar bukanlah masalah. Begitupun menurut dan pandangan wali Allah yang dimurad, lapar bagi mereka bukan masalah, sehingga apa urusannya harus bercerita kepada orang-orang terdekatnya. Setelah menemukan anak cucunya dalam keadaan lapar, akhirnya beliau Rasulullah pergi keluar dari kota Madinah. Beliau keluar Rasulullah dari kota Madinah untuk apa? Untuk mencari kerja. Ditemukan ada seorang Yahudi yang sedang menimba air. Kemudian Rasul bertanya, wahai Tuan, dikulikeun moal? Oh sok mangga, silakan. Kalau boleh biar aku yang menimba. 1 timbaan itu dikasih upahnya 3 butir kurma. Setiap 1 timbaan Rasulullah itu diberi hadiah 3 butir kurma oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak tahu kalau itu Rasulullah. Timbaan pertama, kedua, ketiga, sampai 8 timbaan. Ke-9 timbaan itu jatuh, putus. Sumurnya dalam, Pak. Yahudi ini marah. Sampai akhirnya beliau gampar itu muka Rasulullah. Setelah digampar, Rasulullah meminta maaf. Mohon maaf Tuhan, ini kesalahan hamba. Singkat cerita, sumur yang begitu dalam, ini Rasulullah memasukkan tangannya di atas, timbaana itu keangkat deh, rapi lagi seperti sedia kala. Orang Yahudi ini kaget bukan kepala, loh kok bisa? Ini nggak mungkin. Dalam hatinya berkata, jangan-jangan ini Muhammad. Setelah mendapatkan 24 butir kurma, 8 kali 3 itu, beliau pulang, kembali ke Madinah, menyuapi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setelah menggampar Rasulullah, terus kemudian dia melihat sesuatu yang mustahil tapi terjadi. Dalam hati orang Yahudi ini meyakini bahwa ini Muhammad ini. Gak mungkin orang biasa bisa melakukan hal yang mustahil. Seberapa panjang tangannya bisa menembus mengambil ember timbaan yang ada di dalam sumur belasan mungkin puluhan meter. Dadanya berdetak kencang, dalam hatinya terus meyakini ini yakin Muhammad, ini yakin Muhammad. Akhirnya
saking menyesalnya Pak, orang Yahudi ini karena telah memukul orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, beliau ambil parang dan ditebas tangannya sendiri. Tangannya ditebas, darah keluar, beliau pingsan. Akhirnya ada sekelompok orang lewat, kemudian disadarkan, Muhammad mana Muhammad? Muhammad, antar saya ke Muhammad. Singkat cerita, orang Yahudi ini diantar ke Madinah menemui Rasulullah. Di sana bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali lagi ngumpul sahabat. Apa yang terjadi? Beliau menanyakan Rasulullah, akhirnya diantar oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Diantar menghadap Rasulullah. Rasulullah waktu itu sedang menyuapi cucu-cucunya dengan kurma yang telah beliau dapatkan. Setelah itu, Yahudi ini menghadap ke Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, betulkah engkau Muhammad? Ya, saya Muhammad bin Abdullah. Kalau betul engkau Muhammad, tolong kembalikan tangan saya seperti sedia kala. Akhirnya kata Rasulullah, kalau sampai tanganmu normal kembali, apakah kau mau masuk Islam? Saya bersyahadat sekarang juga. Akhirnya atas izin Allah, ini tangan nih umpama nih, dia megang tangan sebelahnya pakai tangan sebelahnya, diambil Rasulullah, disatukan, diusap, bismillah, tangan itu normal lagi. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Kemudian orang Yahudi ini bersyahadat masuk Islam. Nah, hikmahnya apa dalam kisah ini? Bahwa Rasulullah dalam kondisi sesulit apapun, beliau tidak mau merepotkan umatnya. Beliau tidak mau merepotkan sahabat. Bayangkan seorang khalifah, pimpinan umat muslim dunia, menahan lapar 4 hari, sedang di sekitarnya tidak sedikit sahabat yang kaya raya. Bukan sahabatnya yang pelit, Pak. Sahabat itu sering memberi hadiah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah langsung membagikan lagi kepada fakir miskin. Jadi jangan dipikir sahabat itu cuek kepada Rasulullah. Beliau banyak ngasih hadiah, bahkan ada yang memberikan semua hartanya kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Harta itu kemudian dibagikan langsung kepada fakir miskin. Seperti itulah Rasulullah tidak pernah mementingkan dirinya. Setiap beliau mendapatkan uang, mendapatkan harta, beliau bagikan. Maka kita saksikan seorang raja, seorang nabi, seorang manusia besar yang Allah muliakan, dan tidak ada manusia di dunia yang melebihi kemuliaan beliau, meninggal tidak meninggalkan warisan harta